Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Agus Fatahila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 gelombang 3, Universitas Negeri Malang, NIM 233172715746. Saya mengajar di SMP Negeri 20 Kota Serang. Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan tema Kebinekaan Indonesia, subtema keragaman suku, budaya, dan agama. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau baik semua. Mudah-mudahan dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ahmad Rahman. Berdoa. Tidak Hafiz, Iya. berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dua mati mulai. Berdoa selesai. Bersama pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aini, Hadir, Fadia, hadir, Cantika, hadir, Jenab, Keisa, Kaila. hadir. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, ya, yang akan dipimpin oleh Fadia. Silakan semua. Sebelum mulai pembelajaran, aku baiknya menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ayo maju, dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Harus kita lakukan, harus kita patuhi, ya, karena apa yang ini dibuat oleh kamu sendiri. Berarti kalau kamu yang membuatnya, berarti kamulah yang harus mematuhinya. Yang pertama, siapa yang akan maju untuk menuliskan keyakinan kelas ini? Silakan. Ya. Terima kasih kata Gusti. Teman. Ya, kata Gusti adalah kita tidak boleh beradu fisik di dalam kelas dan skala gerak. Ya, sekarang yang kedua. Ya. Silakan tidak dulu. Ya. Silakan tidak jelas lah, keren Pak. Nah, dan yang keempat, kata cantik adalah tidak boleh membuli atau mengejek teman atau yang lainnya. Udah, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Nah, dari 4 kesepakatan ini berarti ini adalah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, di sekolah. Kemudian pertanyaan, kenapa
Kenapa tadi Bapak menanyakan ke lagu dari Sabang sampai Merauke? Ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Pernah. Nah, di mana terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjelmaan persatuan bangsa dan negara itu? Nah, di cengkraman kaki burung Garuda. Ya, berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ya sesuai dengan tadi keragaman suku, budaya, dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya, agama, ras, dan antar golongan dalam keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mampu menumbuhkan sifat menghargai, tanggung jawab, dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat global. Ini adalah tujuan pembelajaran yang hari ini. Ya. Peta konsep yang ada di dalam pembelajaran ini, yang pertama keragaman gender, yang kedua keragaman suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan, kemudian yang terakhir menjaga nilai penting kebinekaan. Ya. Di dalam pembelajaran kemarin, ya yang sudah kita bahas, kita sudah membahas apa teman? Tentang apa? Tentang lingkungan. Sekarang kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ya keragaman suku, budaya, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu coba kalian perhatikan Agama dan budaya di lapangan sepak bola distrik Bangkinang. Jasa warga suku Damai Desa dibakar pada Selasa mengadakan jenazah seperti merupakan korban perang. Polisi datang ke lokasi untuk mendapat situasi mundur karena tersebut. Itu adalah contoh beberapa konflik ya yang disebabkan oleh keragaman budaya, agama, suku, ras, dan antar golongan. Ya, kalau kita tidak saling menjaga, maka hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Nah, untuk itu ya, silakan kalian membuat sebuah kelompok, ya berkelompok-kelompok, dalam kelompok 5 orang. So, silakan membuat kelompoknya. Pertanyaan dari hasil pengamatan kamu tadi, ya, dari video-video tadi. Nah, kalau sudah mengamati kan, sekarang lihat ada pertanyaan. Ya, silakan kerjakan pertanyaan ini ya di kelompoknya dalam kertas lembar. Nah, kemudian perhatikan lagi beberapa contoh gambar tentang keberagaman Indonesia. Ya. Nah, dari gambar-gambar ini, ya, kemudian silakan ketikkan yang penting, kemudian tempelkan, ya, seperti itu, dan dikasih deskripsi. Di sini ada 3
jenis ya. Yang pertama tentang suku dari gambar-gambar ini. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ya. Kalian sudah memilih dari gambar itu. Kelompok 1 memilih tentang Suku. kelompok 2 memilih tentang kelompok 3 memilih tentang budaya. Nah, dari gambar-gambar itu ya silakan nanti kalian gunting, pilih ya 3 ya, pilih 3 gambar, kemudian kalian gunting ya, setelah itu nanti ditempelkan ya, ditempelkan di dalam karton ini ya. Kalau misalkan di sini berarti yang kelihatan tulisannya ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai berarti kalian semua siap untuk mempresentasikan per kelompok ke depan ya. Diawali dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dan 3 rekan saya. Nama saya Saka, Fadia Hidayah, saya Fatimah Faisyah. Diri yang di sini ingin mempresentasikan tentang perdagangan di keturunan Malaysia, ras Mongoloid atau ras yang tersebar dari Taiwan hingga Hawaii yang berada di Taiwan. Kemudian mereka bermigrasi melalui kepulauan Filipina sampai tiba di bawah sekitar 1500 hingga 1010 Masehi. Ciri khas suku Sunda. Suku Sunda memiliki ciri khas yang menjadi identitas suku ini. Kesulitan melafalkan huruf F. Biasanya huruf F akan dilafalkan menjadi P, di mana hal ini telah terjadi secara turun-temurun dan generasi ke generasi. Yang kedua, pengelolakan. Dalam setiap menu makanan sehari-hari tersedia lalapan bersama sambal. Untuk berkomunikasi sehari-hari, orang sudah menggunakan bahasanya sendiri, yakni bahasa Sunda. Ada yang mau bertanya untuk ke kelompok 1? Nanti Kak. Berikan 3 contoh sikap kurang menghargai perbedaan suku. Kelompok 1, 3 mau bertanya? Jangan selalu menghargai perbedaan suku. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Pertanyaan yang dari kelompok 2, berikan 3 contoh sikap yang kurang menghargai perbedaan suku. 1. Tidak menerima adanya perbedaan. Tidak adanya toleransi antar suku. Membedakan suku dengan suku yang lain. Pertanyaan yang dari kelompok 3, beri apa manfaat dengan saling menghargai perbedaan suku? 1. Menumbuhkan terjadinya hubungan sosial ke arah positif. 2. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Kenapa kita harus menghargai keberagaman agama Islam? Pertanyaannya, izinkan kami menjawab. Pertama, pertanyaan dari kelompok 2, kita hidup harus menghargai perbedaan agama. Caranya yang pertama, biarkan agama, kedua, bedakan beda, ketiga, tidak mendukung kerjasama antar negara. Jawaban dari kelompok 1 itu Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa manfaat saling menghargai perbedaan budaya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu akan menjawab. Jadi di kelompok 1 Sekarang, apa yang dimaksud dengan suku? Ya, suku berdasarkan survei di Indonesia itu terdapat 1.340 suku di Indonesia. Banyak. Dari 3.340 suku itu kemudian dikelompok-kelompokkan ya, menjadi 300 suku yang di Indonesia. Ya. Suku apa yang maksud dengan suku? Ya, suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat yang lain. Yang membedakan apa antar suku ini? Antara lain adalah jadi yang membedakan antar suku dengan suku yang lain itu adalah bahasanya, adat istiadatnya hingga kebiasaannya. Ya. Kemudian Indonesia ini merupakan negara paling banyak sukunya di dunia. Di antara dunia lain, negara-negara lain ya di dunia, Indonesia lah yang paling banyak. Namun suku-suku yang berbeda-beda ini menjadi satu kesatuan, antara lain berbahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Sumatera. Suku-suku yang ada di Sumatera ini terdiri dari suku Aceh, di antaranya adalah ini suku Minang ya, atau Minangkabau. Ya. Dan ini ciri khas dari suku Mentawai, apabila mereka sudah dewasa maka mereka akan membuat tato di sekujur tubuhnya. Ya, tatonya tato dengan sisi tradisional, ya, di mana menggunakan paku. Ya, kemudian pakunya itu pantek-pantek pada tubuh kita. Ya, itu tidak seperti kalau ya. Menurut bahasa Sanskerta, budaya berarti budhaya, yang artinya adalah budi dan akal. Ya. Kemudian dituliskan di dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, ya, akal budi, sesuatu yang menjadi kebiasaan dan suka diubah. Nah, banyak hal yang bisa dimasukkan sebagai budaya, ya, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, kemudian arsitektur rumah, peralatan rumah, hingga ke adat istiadat. Itu bisa dikatakan sebagai budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Itu pun bisa disebut dengan budaya. Keragaman budaya mudah dikenal antara lain adalah kesenian, arsitek, hingga tradisi dan upacara. Tradisi yang ada di sebuah daerah, ya, misalkan di sini ada lompat batu, ya, ada karapan sapi di Madura, atau bau nyale di Lombok. Ya, bau nyale kapan? Ini tradisi mencari cacing laut. Ya, kemudian si cacing laut ini bisa langsung dimakan. Mereka langsung dimakan. Ya, enggak. Nah, gitu. Nah, di sini adalah tradisi, misalkan ini bambu gila dari Maluku. Yang apa dikatakan bambu gila? Di mana sesuai dengan gambar, ini seorang bapak, orang banyak memegang bambunya kemudian bisa bergerak sendiri, seolah-olah ada yang menggerakkan. Karena ya, si bambu ini telah dimantra-mantrakan dulu, dijampe-jampe, ya, sehingga waktu masuk ke dalam bambu ini, ya, waktu leluhur dulu, ya, masuk ke dalam bambu, ya, seolah-olah si bambu itu bergerak. Ya, jadi walaupun dipegang sama orang banyak, ya, ini mereka kesusahan, gitu ya, karena kalau ini mengamuk, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalimat ini adanya di mana? Di atas air. Ya, di atas air pasti. Ya, di sungai. Kalau di laut nggak bisa. Ya, karena ada ombak. Tapi kalau di sungai nggak ada. Nah, ini tradisi di mana antara penjual dengan pembeli ini semuanya menggunakan perahu. Ya, yang berjualannya menggunakan perahu, begitu pun yang belinya. Ya,
semua menggunakan peran. Jadi jual belinya pasarnya dilakukan di sungai seperti itu. Sehingga dikatakanlah pasar berlampung, dan ini hanya ada di Kalimantan. Ya, dasar kita. Nah, cuman ini ada sebuah tradisi dan ini biasanya satu minggu sekali, tidak harian. Ya, seperti itu. Takiwa dari Sumba, Pasalo, dari Tengger, Pasade, kemudian Sekaten, Solo, dari Jogja, dan Tabiuk dari Mina. Di sini ada tradisi. Pertama lihat di sini ada gambar. Itu ngaben. Ngaben itu apa? Ya, pembakaran mayat. Di mana orang-orang Bali sana, tatkala mau orang meninggal, ya kemudian itu akan disimpan di ogoh-ogoh namanya di sini, ya. Kemudian setelah itu barulah dibakar sampai habis. Nah, udah seperti itu. Kemudian di sini ada Rabu Solo dan Toraja. Ya, sebetulnya ada kemiripan ya antara ngaben dengan Rabu Solo ini. Apa miripnya? Ya, kemiripannya adalah sama-sama dibawa menggunakan seperti ini. Kalau kita kan pakai keranda ya, cukup sekitar 6 orang cukup. Ya, tetapi kalau di sini ini banyak yang membawanya banyak karena berat. Ya, nah dengan bedanya, kalau sini dibakar, kalau di Suraja ini sini akan disimpan di atas bukit di sebuah gua. Ya, jadi si peti matinya ini akan dimasukkan begitu saja, tidak dikubur atau tidak dibakar. Nah, ini hanya upacara adat yang ada di setiap daerah. Ya, kalau di kita ya tentu ya dikubur umpamanya. Seperti ini ya. Nah, ya. Agama di kita ini terdengar banyak sekali ya. Ada 6 agama ya. Meskipun berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal tersebut merupakan keadaan yang patut kita syukuri. Ya, berbeda itu jangan sampai menjadikan suatu perpecahan bagi bangsa. Ini ada Hindu. Nah, Hindu masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-4. Dan kemudian Buddha pun berkembang di Nusantara ini sekitar abad ke-8. Jadi yang agama yang pertama kali masuk ke Nusantara dari Hindu, setelah Hindu baru Buddha. Jadi bukan Islam dulu. Ya, wow. Kita tinggal ke-13. Kemudian Kristen berkembang di Nusantara sekitar abad ke-16. Ya. Kemudian, nah, ya Katolik atau sama dengan Kristen, ya sama, ya berkembang di Nusantara ini sekitar abad ke-16. Kemudian ini Konghucu. Di
bahwasanya ungkapan itu menjadi sebuah harapan yang dilakukan yang memiliki sangat banyak memberi. Tentu saja itu harus dipandang secara optimis dan realistis. Satu hal, sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan, tentu saja perlu dilakukan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi masa depan bisa. The devil is arrogant. Jesus is unchanged. They will teach us to come. Love is the teach. Video ini ya, kita bisa mengambil sebuah hikmahnya bahwa perbedaan ini jangan dijadikan suatu ajang untuk berpecahan. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita jangan pernah melihat ke belakang. Lihatlah kita ke depan. Gitu ya. Kalau kita selalu melihat ke belakang, ya, maka kita itu tidak akan pernah maju. Ya. Nah, kesimpulan dari bahasan kita hari ini adalah, ya, jadi kesimpulannya dari bahasan kita adalah bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka. Bukan hanya beragam dalam agama, namun juga suku hingga budayanya. Ya, contoh kita lihat kawan-kawan kita di sekolah, ya, secara fisik, ya, dan juga latar belakang kehidupannya, ya, itu mereka berbeda. Ya. Sebagian mungkin malah berbeda suku dan agamanya, ya. Tapi semua menjadi satu, yakni sama-sama menjadi siswa di sekolah. Kita boleh berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam sekolah, maka itu adalah sama yang menjadi warga sekolah. Gambaran tersebut bukan hanya ada pada kalangan mahasiswa di sekolah, namun juga pada bangsa Indonesia. Bangsa yang berbeda adalah bangsa yang penduduknya beragam atau bermacam-macam, baik dalam hal suku, agama, bahasa, budaya, hingga tingkat ekonominya itu berbeda-beda. Dibanding bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia termasuk salah satu bangsa yang paling berbineka. Ya, sesuai semboyan kita. Bineka Tunggal Ika. Apa sih? Nah, keragaman bangsa itu merupakan karunia dari Tuhan, ya, yang perlu disyukuri. Ya, kita bertuliskan Bineka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila menggambarkan keragaman tersebut. Bineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, namun satu. Ya, kesatunya adalah dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu kesimpulan hari ini. Ya, anak-anak semua, ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, untuk bisa mempersatukan keragaman, ya. Untuk kita sebagai penutup, ya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berharap setia dalam kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di minggu yang lain, untuk